Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas perpajakan AC206C yang beranggotakan 1. Putri Paladila dengan NIM 23/2018-068, 2. Brigitte Poliskova Kaimong dengan NIM 23/2018-076, 3. Amartya Dwi dengan NIM 23/2019-132. Lalu yang keempat ada Rasi Fania Jurike Tinanti dengan NIM 23/2019-164. Lalu yang kelima Dina Serina dengan NIM 23/2019-174. Dan yang keenam ada Stefani Putri Aprilia dengan NIM 23/2019-177 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis perpajakan di PT Karya Terbuka. Sebelum membahas lebih lanjut tentang analisis perpajakan di PT Karya Terbuka, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang pajak. Nah, pajak apa sih pajak itu? Nah, pajak adalah kontribusi seorang wajib pajak kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa, yang dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung, yang nantinya akan dipakai sebagai keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Nah, melalui pembayaran pajak ini, perwujudan dari kewajiban kenegaraan sebagai wajib pajak untuk secara langsung dapat bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan, guna sebagai pembangunan nasional serta pembiayaan negara. Nah, kegiatan pembayaran pajak juga merupakan suatu tanggung jawab sebagai suatu cerminan kenegaraan dalam bidang perpajakan, yang berada pada seluruh anggota masyarakat untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut. Nah, hal ini itu sangat sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan pembinaan atau penyuluhan serta pengawasan pada saat melakukan fungsi tersebut. Nah, pada saat melakukan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha dengan baik untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, semakin berkembangnya zaman yang kian hari terus meningkat, mengakibatkan terciptanya pembangunan di mana-mana. Apabila dikaitkan dengan kebutuhan saat ini, khususnya dalam bidang kesehatan, pemerintah perlu untuk menambahkan dan memperbaiki bangunan rumah sakit agar para pasien dapat memperoleh pelayanan yang baik melalui jasa konstruksi. Upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan infrastruktur di kota maupun di daerah tercapai. Berdasarkan hal inilah kami tertarik untuk membuka usaha jasa konstruksi. Meskipun sudah banyak perusahaan konstruksi lainnya, baik berupa PT maupun CV, tetapi perusahaan ini memiliki beberapa keunggulan karena menyediakan jasa yang memperhatikan produktivitas, kesiapan peralatan dan material yang memadai, serta kontrol kualitas yang sangat memadai sehingga berbeda dari perusahaan lainnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas terkait model bisnis. Yang pertama, gambaran bisnis. PT Karya Terbuka merupakan salah satu perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Jalan Hati Suci nomor 26, Salatiga, Jawa Tengah. Nah, perusahaan konstruksi ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik yang bertujuan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana serta aturan yang berlaku. Nah, PT Karya Tbk ini didirikan pada tahun 2010 milik perusahaan C2 dengan modal awal sebesar 1 miliar. PT Karya Terbuka ini termasuk jenis perusahaan yang menyediakan jasa pelaksana konstruksi yang bertugas untuk memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi. Nah, di slide model bisnis ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu rencana bentuk usaha, dan yang ketiga rencana sumber pendanaan. Yang kedua, rencana bentuk usaha. Nah, bentuk usaha jasa konstruksi merupakan usaha jenis perseroan terbatas atau PT. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Pasal 6 Tahun 2007, PT atau perseroan terbatas dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana yang sudah ditentukan dalam anggaran dasarnya. Nah, jika menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi pertimbangan kelompok kami untuk memilih bentuk usaha jasa konstruksi, itu karena mengatakan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat
untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan untuk menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Nah, yang ketiga ada rencana sumber pendanaan. Biaya pendanaan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana yang nantinya berguna bagi kelangsungan kinerja perusahaan. Ada 2 sumber pendanaan pada PT Karya Terbuka ini yang dapat digunakan untuk kelangsungan kinerja perusahaan, yaitu ekuitas dan hutang jangka panjang. Jadi, biaya modal atau pendanaan merupakan gabungan antara cost of equity dan cost of debt. Juga terdapat pendanaan yang tergantung dari tender. Pada aspek perpajakan, yang pertama ada PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, PPh final pasal 4 ayat 2. PPh final yaitu pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Perhitungan PPh 21. Subjek pajaknya pegawai PT Karya Tbk. Objek pajaknya penghasilan kena pajak. Mekanismenya membayar upah pegawai tiap tanggal 1 setiap bulannya. Dibagi menjadi 2, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pada pegawai tetap, ada penghasilan tiap bulan ditambahkan dengan tunjangannya sehingga menghasilkan penghasilan bruto sebesar Rp5.770.000 dikurangi dengan biaya jabatan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebulannya Rp5.272.500. Penghasilan netonya dikalikan per tahun dikali 12 menjadi Rp63.270.000 dikurangi PTKP-nya 54 juta menghasilkan PKP Rp9.270.000. Kemudian dikalikan dengan tarif PPh 21 sebesar 5% berbulannya Rp463.500. Sehingga pada pegawai tidak tetap itu hanya penghasilan tiap bulannya Rp1.400.000 ditambah dengan tunjangan menghasilkan penghasilan bruto sebesar 2 juta yang kemudian dijadikan dengan penghasilan neto sebulan karena tidak ada biaya jabatan sebesar 2 juta juga. Kemudian dikalikan per tahunnya 12, kemudian menjadi penghasilannya 24 juta. Next, pada perhitungan PPh final, subjeknya PT Karya Tbk, objeknya pendapatan dari PT Karya Tbk yaitu usahanya. Omset yang diperoleh atas usaha PT Karya Tbk sebesar Rp350 juta per bulannya. Apabila disetahunkan menjadi Rp4.200.000.000 karena omset setahun kurang dari 4,8 miliar, maka PT Karya Tbk dikenakan tarif 0,5% dikali omset setiap bulannya dan bersifat final. Sehingga setiap bulannya PT Karya Tbk dikenakan pajak atas penghasilannya sebesar 0,5% dikali Rp350 juta menghasilkan Rp1.750.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek perpajakan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Subjek pajaknya ialah PT Karya Tbk-nya sendiri. Objek pajaknya ialah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Mekanismenya ialah membayar pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020. Transaksi yang terjadi yang pertama, dikenakan pajak atas bangunan seluas 800 meter persegi dan tanah seluas 300 meter persegi. Yang kedua, PBB sebelum dibangun tidak diketahui. Yang ketiga, PBB setelah dibangun. NJOP bumi yaitu 300 meter persegi dikali 350 per meter menghasilkan 105 juta dan NJOP bangunan 800 meter persegi dikali 1.050.000 per meter menghasilkan 840 juta. Total NJOP-nya yaitu 945 juta dikurangi dengan NJOP TKP-nya sebesar 10 juta menghasilkan DPP sebesar 935 juta dikali dengan tarif PBB-nya sebesar 0,1%.
menghasilkan 935.000, maka PPB yang dibayarkan sebesar 935.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek perpajakan BPHTB dari PT Karya Tbk. BPHTB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan sebuah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana pada saat sebuah PT membeli sebidang tanah bersertifikat yang sudah diharuskan untuk membayar BPHTB sebelum terjadi transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Subjek pajaknya sendiri ialah PT Karya Tbk, objek pajaknya ialah perolehan hak atas tanah dan bangunan, mekanismenya yaitu perolehan hak atas tanah. Transaksi yang terjadi yaitu harga perolehan tanah sebesar 365 juta, NPOP tanah yaitu 365 juta juga, NPOP TKP yaitu sebesar 80 juta, tarif pajaknya 5%. BPHTB-nya sama dengan NPOP dikurangi NPOP TKP dikali 5%. NPOP-nya 365 juta dikurangi dengan NPOP TKP sebesar 80 juta menghasilkan 285 juta dan dikali dengan 5% menghasilkan 14.250.000. Maka pembayaran BPHTB yaitu sebesar 14.250.000. Dan selanjutnya ada kesimpulan, di mana PT Karya Tbk merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang jasa konstruksi, khususnya dalam pelaksanaan konstruksi dengan penghasilan yang bersumber dari penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan usahanya, PT Karya Tbk dikenai beberapa pajak. Yang pertama ada PPh 21, yang kedua pajak bumi dan bangunan, yang ketiga PPh final, dan yang keempat PPh BPHTB. Dan ada rekomendasi. Berdasarkan pembahasan di bagian sebelumnya, diharapkan bahwa PT Karya Tbk dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemungutan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar untuk mencukupi anggaran belanja negara dan membantu dalam pelunasan utang negara. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis perpajakan di PT Karya Terbuka. Terima kasih.